Shalom, senang bisa menyapa saudara-saudara sekalian pada ibadah online minggu ini. Ibadah ini dapat Anda saksikan setiap saat di YouTube Official GBI Putra. Doa malam diadakan pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 8 malam di Instagram @sukirno_tarjadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita bersatu hati dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari juga kita ikut menyanyi dan memuji nama Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GBI Putra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang berbahagia yang ada di rumah, shalom. Selamat datang di ibadah online kita hari ini. Mari siapkan hati kita sebelum bangkit berdiri, kita memuji menyembah Tuhan. Kita nyanyikan tentang kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari bersemangat. Sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku nyala untukmu.
Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Gelap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku. Yesus yang kita puji, kita sembah. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Raja mulia, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu dapat mempersembahkan persembahan saudara melalui QR Code dan nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Selamat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang sempurna, yang terbaik telah Kau anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami bukan hanya memuji menyembah Engkau, namun kami bawa Tuhan persembahan kami di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan segala sesuatu Tuhan telah Kau curahkan, telah Kau berkati bagi setiap kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan memberi dengan penuh sukacita ya Bapak. Berkati pekerjaannya, berkati sekolah, kuliahnya, apapun yang mereka lakukan demi kemuliaan nama Yesus dibuat berhasil. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu.
dari terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan kebenaran yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kau hadir, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence, God. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence
Terima kasih kami memiliki Bapa yang setia, yang senantiasa ada dimanapun kami berada. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, Engkau roh yang hadir Tuhan di setiap rumah Tuhan jemaat-Mu, di setiap tempat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau terus menyanyikan tentang kebaikan-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu? Selain memuji, menyembah, dan menaikkan syukur kami kepadamu, Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
Saudara terkasih semuanya, Shalom. Tuhan berkati kita sekalian dalam ibadah ini. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ikuti ibadah ini, kami sambut dengan penuh sukacita. Sekalipun barangkali tidak bermaksud untuk ikut di sini, atau barangkali ada teman yang mengajak, tapi tetap saya percaya itu adalah Roh Kudus yang bekerja membawa kita semua sama-sama berkumpul di dalam ibadah ini. Itu sebenarnya kita mau minta pertolongan Tuhan, supaya sungguh-sungguh ketika firman Tuhan disampaikan, semua kita boleh terima berkat besar di dalamnya. Ya, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu, ya Bapa Sorgawi, yang sudah menyatakan karya yang ajaib atas hidup kami hari-hari ini. Di tengah-tengah segala berita buruk yang kami dengar di kiri, kanan, depan, belakang kami sungguh merindukan suatu berita yang baik dinyatakan di tengah-tengah kami. Itu sebabnya pada hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima kabar baik yang datang berasal dari firman-Mu. Karena itu kami juga mengundang Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, menyegarkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya saat ini Tuhan, pemakaian dinyatakan atas hamba-Mu Tuhan. Demikian juga bagi setiap kami, diberikan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup, Raja kami yang kekal, kami sudah naikkan doa ini, bahkan sudah menerima jawabannya. Amin. Amin. Bagaimana rasanya mau menikah? Dak-dikduk. Okay. Bikin persiapan. Mulai dari yang namanya siapin daftar undangan lah, kemudian cari gedung lah, kemudian teleponin catering lah, pesan bunga lah, seperti itu dilakukan ya. Nah, udah siap-siap nih, tahu-tahu kena lockdown. Nggak boleh ada acara perkawinan. Terpaksa batal kawin. Ini bukan ngada-ngada. Ini terjadi pada pasangan di Melbourne, namanya adalah Mary dan Kevin. Yang mestinya kawin tanggal 31 Mei tahun lalu. Kasihan bener. Sudah tinggal nggak lama, 1-2 minggu, tahu-tahu lockdown, mereka nggak bisa kawin akhirnya. Ya, jadi gimana nih? Ya udah, ikut pemerintah lah. Lalu mereka baru berunding, kita mesti gimana nih? Ya udah, atur lagi, cari tanggal yang lain. Lalu mereka baru berunding, tanggalnya yang mana enaknya ya? Jangan tanggung-tanggung. Jangan sampai kena lockdown lagi, siapa tahu. Jadi mereka putuskan untuk diundur 1 tahun ke tanggal 30 Mei tahun ini. Mei 2021. Cek lagi daftar undangan. Telepon lagi gedung. Ya, cari lagi catering, pesen lagi bunga. 2 hari menjelang mau kawin, lockdown lagi. Satu negara bagian Victoria. Jadi batal kawin lagi. Nah, gedung sih mau ngerti. Catering bilang oke, tapi bunga nggak bisa dibalikin. Tapi yang jual bunga juga kasihan. Jual bunga bilang ya udah saya jual dengan harga pokok lah, nggak ambil untung lah. Tapi sekarang mereka punya bunga banyak sekali, itu mau diapain bunga ini? Ya akhirnya si Kevin ini bilang gini, ya udah bunganya kita jual. Demikianlah muncullah penjual bunga dadakan di pinggir jalan di Melbourne. Jualin bunga yang mestinya buat kawin. Ada yang bilang gini, jangan-jangan tanda dari Tuhan tuh bukan jodohnya. Saudara-saudara sekalian, kita tidak menghakimi demikian. Yang jelas begini maksud saya. Dari cerita seperti demikian, bukan cuma 1 orang nih, ada lagi pasangan lain yang juga nggak jadi kawin gara-gara kena lockdown. Pandemi mengacaukan hidup banyak orang, termasuk hidup saudara dan saya. Rencana-rencana batal semua. Dari rencana kawin, rencana cerai, ya. Ada orang yang rencana cerai nggak jadi gara-gara pandemi. Ya. Angka cukup tinggi di berbagai negara di dunia. Ada juga rencana sekolah jadi berantakan, rencana jalan-jalan batal semua, rencana bisnis, rencana pelayanan, semuanya itu terganggu. Nah, saya sudah tidak ketemu dengan anak saya 1,5 tahun.
Dan diperkirakan secara hitungan manusia biasa bahwa kami baru akan bisa ketemu bulan Mei tahun depan. Artinya 2,5 tahun tidak ketemu sama anak, ya. Situasi pandemi di bangsa kita ini kan semakin memburuk, ya, sehingga bisa-bisa terjadi kemungkinan, siapa tahu, lockdown ketat akan dijalankan di kota Jakarta. Ini semua demi mengekang penyebaran COVID. Dan kita mau dukung upaya pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu, ibadah tatap muka di gereja-gereja di Jakarta itu dihentikan untuk sementara di minggu-minggu ini. Ya, jadi kita mundur lagi ke Maret tahun lalu. Nah, di tengah-tengah segala kekacauan dan kemunduran ini, kalau kita tidak hati-hati, nanti tidak hanya badan kita yang dibatasi, tapi bahkan juga roh dan jiwa kita juga terkena dampak kalau kita tidak hati-hati. Ya. Nah, di Alkitab, Rasul Paulus mengalami tekanan yang luar biasa. Dia lagi dalam keadaan kejepit. Pelayanan misinya jadi terhambat karena dia sekarang nggak bisa kemana-mana. Semua rencana pelayanan batal, jadwal semua kacau balau. Nah, dia bukan kena lockdown, dia kena lock up. Lock up alias dia dimasukkan ke dalam penjara. Sementara dia berjuang di dalam penjara sana, ada tantangan lain muncul di luar penjara. Ada di luar sana sesama hamba Tuhan yang ketika berkhotbah itu menyerang Paulus, menjelek-jelekan Paulus. Mereka bilang barangkali bahwa itu Paulus masuk penjara gara-gara ada dosa kali. Itu orangnya itu lagi dihajar oleh Tuhan. Demikianlah macam-macam lah. Ya. Nah, dari dalam penjara, dalam keadaan kejepit luar dan dalam, Paulus itu kemudian menulis surat Filipi yang menunjukkan bagi kita bagaimana dia menghadapi berbagai tekanan dan keterbatasan dalam hidupnya. Yang boleh jadi bisa mengajar kita yang pada zaman sekarang ini juga alami banyak sekali keterbatasan dan pembatasan. Nah, surat Filipi itu akhirnya dikenal dengan nama julukan Surat Sukacita. Surat singkat ini di dalamnya ada 16 kali muncul kata sukacita. Nah, jadi ini surat yang nadanya itu riangnya bukan main. Ya. Contoh yang terkenal di Filipi 4, ayat yang keempat. Ya, ayat klasik dari Filipi 4, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, itu ayat yang terkenal dari Filipi. Nah, apa itu sukacita? Sukacita adalah perasaan senang yang meluap. Jadi sukacita ini adalah ekspresi ungkapan ya, dari rasa senang yang bergejolak dalam diri seorang, nggak bisa ditahan, sehingga dia akhirnya akan terlihat oleh orang lain. Dengan kata lain, sukacita itu tidak bisa disembunyikan. Nah, tapi perlu kita perhatikan, sukacita tidak selalu berarti ketawa-ketawa. Sekalipun bisa aja ada ketawanya, tapi tidak selalu ketawa. Apalagi kalau ketawanya sendirian. Ya. Nah, di Amsal 14, ayat yang ke-13, saya bacakan versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Amsal 14, ayat 13, di balik tawa mungkin ada tangis. Kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Jadi di balik orang ketawa-ketawa, bisa saja dalamnya dia itu nangis. Ya. Maka kita menemukan bahwa banyak komedian yang mengalami depresi. Ya. Sukacita itu ditandai dengan senyuman, dengan nyanyian, dan dengan ucapan syukur. 3 hal ini. Jadi orang yang bersukacita itu banyak tersenyumnya, ya, tanpa senyumnya nggak perlu usaha banyak, tanpa dipaksa-paksa. Kemudian orang begini ini cenderung suka nyanyi dia itu, ya. Dan kemudian dia dalam kata-katanya banyak bersyukurnya. Nah, saya mau bicara soal satu hal yang jarang dibahas. Kekuatan dari yang namanya senyuman. Bapak Ibu mungkin agak surprise kalau menyadari ternyata para ahli-ahli itu juga mempelajari soal senyum. Senyum itu ternyata punya efek yang luar biasa. Ya, efeknya apa? Tahun 2009 di kota Munich di Jerman itu ada namanya Technische University, ya, yang melakukan riset berupa mereka ini
men-scan MRI istilahnya, fMRI, otak orang-orang yang disuruh tersenyum. Ya. Nah, pada saat seseorang senyum, ternyata di otaknya itu muncul dikeluarkan hormon-hormon yang membuat orang merasa nyaman. Ya. Seperti endorfin dan lain sebagainya. Sebaliknya, katanya hormon-hormon yang sifatnya membuat stres itu malah jadi berkurang. Lalu katanya sirkuit kebahagiaan ya di otak itu langsung jadi aktif ketika seseorang senyum. Ya. Nggak perlu obat ini obat itu, tapi langsung mood itu berubah. Ya. Asal senyumnya bukan senyum palsu atau senyum sinisnya Dracula menjelang dia gigit korbannya. Tersenyum adalah penanda umur panjang. Tahun 2010 di Wayne State University di kota Detroit di Amerika Serikat, mereka itu lakukan suatu riset yang unik. Yaitu mereka itu mengambil foto-foto para pemain bisbol Liga Utama Amerika, Major League, dari tahun 52. Lalu kemudian foto itu dideretin, diperhatikan, kemudian mereka cek gimana hidup orang ini. Dan mereka menemukan sesuatu yang menarik sekali soal senyum. Mereka menemukan bahwa mereka yang fotonya itu tidak senyum, sebetulnya aja, itu berumur rata-rata 72,9 tahun rata-rata. Tetapi mereka yang fotonya itu tersenyum, ternyata umurnya itu tambah 7 tahun. Menjadi 79,9 tahun rata-rata. Jadi rupanya senyum itu penanda umur panjang. Atau barangkali menurut mereka penyebab umur panjang. Tersenyum itu menyehatkan badan. Di Universitas Berkeley di Amerika Serikat, itu ada satu pusat yang namanya The Greater Good Science Center. Pusat ilmiah untuk kebaikan yang lebih besar. Nah, di situ mereka mendalami soal senyuman juga tuh. Ya, banyak, saya kutip satunya saja ya. Peserta disuruh menggigit sumpit. Sumpitnya melangkah ini ya. Nah, gitu. Oke, ya, suruh gigit sumpit. Nah, kalau gigit gini, gitu, otomatis kan kita itu gigitnya itu jadi sambil senyum, nah. Gitu, ya. Nah, sebagian lagi menggigit sambil cembetut. Oke. Lalu mereka disuruh lakukan tugas yang bikin stres. Dan detak jantung meningkat. Lalu mereka itu diukur ya tubuhnya itu ya, indikator tubuhnya. Yang gigit sumpit sambil tersenyum itu begitu kena stres, itu detak jantungnya itu akan naik tapi cepat turun. Yang cembetut itu cenderung lebih lama untuk kembali ke normal ya. Kesimpulan para periset itu setelah riset macam-macam ya, mereka mengatakan tersenyum itu berefek bagus kepada kesehatan. Stresnya turun, tekanan darah yang tinggi itu turun, jadi tubuh kita akan membaik. Sehingga menurut saya imun tubuh kita pun ikut membaik. Ketika kita itu banyak senyum, maka tersenyumlah. Senyum itu menular. Kalau saudara senyum ke orang, kemungkinan besar orang itu akan senyum kembali. Kecuali kalau dia lagi sakit gigi. Ya. Nah, enggak semua orang kalau kita senyum, mereka senyum balik sih. Tapi sebagian besar akan senyum balik. Ya. Saya kemarin ke satu tempat, ada orang mendadak senyum sama saya. Saya nggak kenal sama dia. Tapi saya senyum balik juga tuh. Ya. Anak kecil sehari senyum 400 kali. Orang dewasa nggak sampai 40 kali. Oke, kenapa? Hidup stres. Nah, maka kalau ada anak kecil, kita cenderung lebih banyak senyum. Ya. Nah, kembali ke soal surat sukacita. Pertanyaan pertama yang muncul adalah ketika kita mendengar nama surat sukacita ditulis dari dalam penjara, kita ini bertanya, kok bisa? Mana mungkin? Penjara itu tempat air mata, penjara itu adalah tempat penyesalan, penjara itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang hidupnya itu kacau balau. Mana bisa ada sukacita di dalam tempat yang demikian? Itu respons kita yang pertama. Saya rasa sama dengan situasi pada saat ini. Bukan angka pertumbuhan ekonomi yang meroket, tapi angka penderita COVID yang meroket. Bisnis tutup,
PHK di mana-mana. Ya, 5 orang korban meninggal dari keluarga besar kami. Ya, mana bisa ada sukacita di tengah-tengah kondisi yang demikian menakutkannya ini? Jawabannya adalah begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau semua dalam hidup kita berjalan dengan baik, kalau semuanya oke, tidak ada bahaya, tidak ada ancaman, mana kita perlu sukacita? Nah, saudara mungkin agak bingung kalau saya ngomong demikian. Ya. Saya mau bilang begini, saudara dan saya itu perlu sukacita justru ketika keadaan tidak baik. Nah, pola pikir kita ini yang mesti diubah nih. Dan kita akan coba lihat sepanjang khotbah ini, oke? Nah, saudara perhatikan begini, Nehemia 8 ayat 13. Nehemia 8 ayat 13. Saya baca bagian ujungnya ya. Oke. Ini lagi ada ibadah rame-rame. Lalu kemudian di tengah-tengah ibadah itu rakyat itu saking tersentuhnya pada nangis nih. Lalu kemudian kata Nehemia 8 ayat 13. Mereka nangis, dia bilang, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya. Sukacita dari Tuhan adalah perlindungan. Nah, ini tulisan sekitar 2.500 tahun yang lalu. Sekitar 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Setelah 2.500 tahun, barulah yang namanya sains itu nyusul membenarkan hal ini. Jadi justru dalam keadaan orang lagi kejepit, orang lagi susah, dia itu perlu sukacita. Nah, tentu sekarang pertanyaan utamanya adalah begini, karena saudara akan mengatakan, loh Pak, di tempat susah kan justru tidak ada sukacita. Kok Bapak mengatakan bahwa justru dalam keadaan susah kita perlu sukacita? Emang sukacita bisa didatangin nih? Menurut saya bisa. Dari mana datangnya sukacita? Yang pertama, sukacita itu adalah hasil dari suatu keputusan. Dan dia tidak tergantung kepada keadaan. Ya. Sukacita adalah hasil dari suatu keputusan dan dia tidak bergantung kepada keadaan. Keadaan di luar kita, oke? Situasi kita, kondisi kita. Filipi 1 ayat 18 dan 19. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersukacita. Perhatikan kata-kata berikut. Ya. Dan aku akan tetap bersukacita. Aku akan tetap. Jadi jelas di sini, ini adalah bicara tentang suatu keputusan. Bahwa tidak tergantung kepada keadaan di sekitar kita, keadaan di luar kita. Sukacita itu kita bisa putuskan. Saya mau bersukacita. Itu kuncinya. Nah, menjadi bukti di sini jelas sekali bahwa sukacita itu tidak tergantung kepada keadaan di luar kita. Karena kalau bicara keadaan di luar, Paulus kan dalam keadaan terpenjara. Ya. Selama ini, kita ini punya pikiran. Sukacita adalah karena keadaan. Ya, keadaan di luar kita. Keadaan baik, saya sukacita. Keadaan nggak baik, ya saya nggak bisa sukacita. Itu selama ini kita pikir demikian. Nah, kalau saudara pola pikir demikian, maka kita ini menjadi korban dari keadaan. Tergantung kepada keadaan atau kepada situasi. Ya, tidak ada hidup menurut saya yang lebih menyedihkan daripada hidup tergantung kepada keadaan seperti gini. Jadi kalau keadaan baik sukacita, keadaan nggak baik nggak sukacita. Ya. Ini mesti kita ganti nih. 2 tahun lalu seorang pria bernama Craig Barr. Craig Barr ini mengajukan satu resto di Amerika ke pengadilan, ya, dituntut ke pengadilan. Itu restoran namanya Popeyes Louisiana Kitchen. Menurut si Craig Barr, restoran ini melakukan pembohongan publik dan iklan palsu. Ceritanya begini, itu restoran itu menjual roti ayam, chicken sandwich, yang ternyata lakunya bukan main di seluruh Amerika. Nah, setiap kali si Craig ini pergi ke resto, itu roti ayamnya itu habis. Nah, jadi setelah bolak-balik ke sana terus, habis terus, dia dengar dari satu orang, itu kalau mau ya bayarin aja pegawainya itu. Ya saya bantuin deh, $24 untuk satu
roti sandwich isi ayam itu. Si Craig saking pengen ngerasain sandwich ayam itu, ya udah dia bayar $24, dia bayar, ya. Ternyata rotinya nggak datang-datang, dia ditipu rupanya sama orang. Nah, demikianlah dia marah dan kemudian ajukan itu yang punya restoran ke pengadilan. Di pengadilan, depan pengadilan kepada wartawan dia bilang begini, oke. Hidup saya jadi menderita gara-gara saya nggak bisa makan ini sandwich ayam ini. Ya, dia cerita otak saya nggak bisa mikir lain kecuali chicken sandwich, chicken sandwich, chicken sandwich. Ya, saya jadi nggak bahagia. Nah, perhatikan ya, ini adalah contoh orang yang sukacita dan kebahagiaan hidupnya tergantung kepada roti ayam. Kita bilang, kasihan orang ini. Saya bilang, mungkin kita juga kayak gitu. Mungkin kita juga kayak orang ini nih. Cuma kita bukan sandwich ayam. Mungkin bahagia kita apa enggak? Ya, sukacita apa enggak? Tergantung kepada pandemi selesai atau tidak. Pandemi enggak selesai, ya udah. Jadi begini loh, saudara-saudara jangan pikir saya manusia tanpa perasaan ya, oke. Adalah wajar kalau orang merasa takut. Orang tuh merasa khawatir, orang tuh merasa sedih kalau kehilangan. Itu hal yang menurut saya adalah hal yang wajar. Ya, dalam hidup manusia, ya, itu normal. Tapi maksud saya jangan terus-menerus khawatir, jangan terus-menerus hidup dalam ketakutan, jangan terus-menerus hidup dalam kesedihan. Kalau saudara banyak takut, banyak khawatir, banyak sedih, imun tubuh itu menurun, malah jadi gampang sakit. Putuskan untuk bersukacita, karena sukacita adalah suatu pilihan atau keputusan. Baca lagi ya, Filipi 1 ayat 18. Baca lagi ya. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu, aku bersuka cita. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, rahasia Paulus itu apa? Fokus pada tujuan, bukan proses. Fokus pada tujuan, bukan proses. Apa tujuan yang ada di pikiran Paulus? Dua kata, Kristus diberitakan. Nah, sekarang Kristus diberitakan. Ya udah. Enggak, Pak. Begini, Pak. Yang beritakan Kristus itu orang nggak benar, Pak. Motivasinya nggak benar, Pak. Itu urusan dia sama Tuhan. Nggak, Pak. Dia orang yang motivasinya duit, Pak. Itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting Kristus diberitakan. Pak, itu orang jahat, Pak. Pengen jatuhin sesama hamba Tuhan. Itu urusan dia sama Tuhan. Terkecuali kalau dia beritakan Injil palsu. Itu lain ceritanya. Dalam hal ini asumsi kita adalah, yang Paulus katakan itu, orang-orang di luar sana itu memberitakan Kristus yang benar. Cuma motivasinya salah, urusan mereka sama Tuhan. Nah, jangan saudara bilang, loh itu namanya kompromi, Pak. Bukan. Ini adalah menyadari keterbatasan kita sebagai manusia dalam mengatur semua hal. Kita nggak bisa ngatur semua hal. Kalau kita fokus pada prosesnya, yaitu bagaimana Injilnya mesti diberitakan lah, siapa yang mesti beritakan lah, kayak apa orangnya, saya kasih tahu, kita akan dengan gampang hilang sukacita. Kenapa? Karena proses hidup itu beda dengan proses pabrik. Kita bukan mesin. Proses kehidupan itu bisa naik turun, bisa belok-belok. Terkadang tidak rapi, ya. Bisa bikin senang, bisa bikin tegang. Nah, jadi jangan sampai prosesnya nggak seperti yang saya maui, saya jadi stres, ya. Proses seperti yang saya mau, saya jadi senang. Enggak demikian, saudara sekalian, ya. Saya mesti mengatakan begini, semua kita pengen prosesnya itu benar, ya, sebisa mungkin, ya. Tapi ada proses tertentu yang bisa kita atur dan ada yang lain lagi nggak bisa kita atur. Kunci sukacita adalah mengetahui bedanya.
mana proses yang saya bisa atur, mana yang saya nggak bisa atur. Dan saya memutuskan untuk tidak berupaya mengatur apa yang tidak bisa saya atur. Jadi saudara sekalian, kembali kepada yang namanya tujuan hidup. Ya. Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidupmu akan menjadi fokus hidupmu. Nah, saudara dan saya mesti bedakan yang namanya sasaran dan tujuan. Sasaran atau target dengan tujuan. Ya, ini dua hal yang beda. Oke, saya tunjukkan apa yang saya maksud ya dengan contoh ini. Oke, di London itu ada perusahaan bis namanya London Bus Company, yang mereka itu punya sasaran target tahun tersebut. Yaitu target kita adalah berangkat dan tiba di pool itu tempatnya bis itu, berangkat dan kembali, waktunya itu harus tepat waktu, nggak boleh meleset. Ya, itu sasaran mereka buat tahun itu. Ya, dan mereka ternyata berhasil bahwa bis-bisnya mereka itu, London itu berangkatnya jam sekian, itu bisa dipastikan kembali itu pas persis jam yang ditentukan. Hebat banget. Berangkatnya persis, kembali juga persis. Jadi akhirnya mereka berhasil mencapai sasaran mereka, yaitu efisiensi dari segi jadwal dan waktu. Cuma pertanyaannya, bagaimana caranya mereka bisa mencapai target tersebut? Begini caranya. Para sopir bus dikasih tahu, kalau kalian lagi di jalan dan melihat kayaknya bakal telat kembali ke pool, ya, jangan berhenti di halte. Halte-halte yang ada penumpangnya, biarin aja, lanjut aja terus. Yang penting kembali ke tempat semula tepat waktu, itu aja. Nah, jelas para penumpang marah dong. Kenapa? Karena bis kosong lewat aja tuh. Karena dia udah telat soalnya. Bis kosong lewat, penumpang marah. Ketika mereka protes ke perusahaan bis, ini jawabannya ya. Ini jawabannya saya bacain ya. Kami tidak mungkin bisa menjaga ketepatan jadwal kami kalau kami harus selalu berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di halte. Nah, sekarang ketahuan kan? Sasaran mereka adalah tepat waktu. Tapi tujuan itu perusahaan bis ada kan buat naikin turunin penumpang. Jadi dalam mencapai sasaran mereka, mereka akhirnya mengenyahkan tujuan akhir mereka. Tujuan utama mereka. Jadi kan ini jadinya ngaco. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan saudara sekalian dengan contoh lagi ya. Nah, kita terkadang juga bisa salah dalam hal demikian. Nggak bisa bedain antara sasaran dengan tujuan akhir. Oke. Nah, tujuan akhir Paulus itu jelas. Kristus diberitakan. Oke. Nah, kita gimana nih? Punya saudara apa? Tujuan saudara itu apa dalam hidup ini? Ya. Nah, saudara jangan bilang gini, Pak itu rasul, Pak. Ya, saya bukan rasul. Tujuan hidup saya cuma satu aja, saya pengen hidup tenang. Saudara sekalian, saya kasih tahu ya. Kalau tujuan hidup saudara bukan supaya Kristus diberitakan, saudara sudah kehilangan arah dalam hidup ini. Contoh, saudara seorang pengusaha. Saya mau tanya, tujuan apa punya usaha itu? Oh ya Pak, supaya usaha jadi besar dong. Oke, itu bukan tujuan akhir, itu namanya sasaran. Saya buktikan dengan bertanya lagi. Oke, usaha jadi besar. Untuk apa? Supaya punya duit banyak, Pak. Oke, saya bahkan asumsikan, saudara akhirnya jadi orang paling kaya sedunia. Uangmu banyaknya bukan main. Ribuan triliun. Untuk apa? Jadi orang paling kaya sedunia. Punya uang ribuan triliunan. Supaya terkenal, Pak. Saudara sekalian, untuk masuk koran, tidak usah jadi orang terkaya di dunia. Cukup meninggal saja, bisa masuk koran. Oke? Titip pesan sama anak-anak. Kalau papa atau mama meninggal, beliin iklan di koran ya, setengah halaman ya. Itu sudah masuk koran, saudara sekalian. Kalau pengen jadi terkenal, nggak usah susah payah.
Cukup kawin saja saudara sekalian, istri 39. Ya itu masuk koran itu ya. Itu orang India, saudara-saudara tahu kan ya, nama Ziona Chanda atau apa? Chana. Oke, Ziona Chana. Itu punya istri 39, anak 94. Waktu meninggal, waduh, masuk koran. Terkenal itu orang itu ya. Jadi untuk apa jadi orang paling kaya sedunia? Tujuannya apa? Biar bisa keliling dunia, Pak. Kalau hanya pengen keliling dunia, cara paling gampang dan pasti adalah kerja di kapal pesiar. Ini keliling dunia itu. Ya. Mau jadi orang paling kaya sedunia, belum tentu dapat. Tapi kalau melamar sebagai pelaut di kapal pesiar, mungkin lebih gampang, saudara sekalian. Ya. Saudara terkasih, tolong ingat ya. Saudara bisa jadi orang paling kaya sedunia, tapi nggak bahagia. Kalau Bill Gates itu bahagia dalam rumah tangganya, akankah dia selingkuh sampai puluhan tahun? Saudara sekalian, entah saudara seorang pengusaha, atau seorang pendeta, entah seorang petani, atau karyawan kantor, entah seorang dokter, atau seorang politisi. Ya. Tujuan hidup kita semua mesti diarahkan kepada yang satu ini. Kristus itu diberitakan. Itulah tujuan saudara sekalian utama dalam hidup kita ini. Ya. Semua harta kita, semua koneksi kita, semua daya kita, semua pencapaian kita itu diarahkan ke sana. Ya. Kalau saudara-saudara dalam hidup ini hanya pengen hidup tenang, pensiun nanti ya, suatu hari hidup tenang, nggak usah ikut Yesus, saudara-saudara. Nggak usah ikut Yesus, ya. Ikut yang lain aja, ya. Sekali lagi, ya. Ini bukan soal rasul atau pendeta atau siapapun juga. Setiap orang yang ikut Yesus hanya ingin satu hal saja. Kristus itu diberitakan. Tentu bukan dengan jalan maksa orang, enggak sama sekali. Bahkan seringkali itu enggak selalu pakai kata-kata. Seringkali itu kita bisa tunjukkan kasih Kristus. Dan itu bisa menjamah hati banyak orang. Nah, saudara akan temukan sukacita besar di situ. Ya. Sekalipun, sekali lagi, hidup selalu ada masalah. Ya, dan pergumulan dan perlu pengorbanan untuk mewujudkan tujuan tadi. Oke, itu yang pertama, saudara sekalian. Ya. Yang kedua adalah, supaya ada sukacita dalam hidup kita, kita mesti sadar, sukacita itu adalah hasil dari perubahan cara pandang terhadap hidup. Hasil dari perubahan cara pandang terhadap hidup. Saudara dan saya ini punya pilihan nih. Bagaimana memandang hidup ini? Pilihan pertama, hidup ini adalah penderitaan. Pandemi membuat penderitaan jadi jauh lebih berat. Ya, rasanya udah nggak kuat lagi. Saudara punya pilihan yang kedua. Ya, hidup ini ada masalah. Hidup ini banyak pergumulan, tapi bukan sesuatu yang capek. Atau nggak enak dijalanin. Sekalipun di tengah pandemi. Nah, sekalipun seperti Paulus di dalam penjara, terpenjara. Ya. Banyak kita merasa sekarang ini hidup terpenjara kan? Kan begitu. Nah, bagi Paulus, penjara itu nggak enak. Tapi itu tidak membuat dia akhirnya pengen mengakhiri hidupnya. Coba kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 23 sampai 25. Filipi 1, 23 sampai 25. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya. Jadi dua pilihan. Meninggal dunia langsung bersama Kristus atau tinggal di dunia ini. Ya. Tinggal di dunia banyak susah. Tapi Paulus memilih untuk tetap di dunia ini saja. Ya, dengan segala pergumulan yang ada. Saudara-saudara sekalian, sukacita itu mengatakan bahwa hidup ini pasti ada masalah. Tapi hidup tetap indah. Sukacita mengatakan bahwa hidup pasti ada naik turunnya. Tapi bahkan ketika turun sekalipun, hidup tetap pantas untuk dijalani. Saudara nggak sempat menikmati BTS Meal kemarin tuh.
ya, udah jangan galau. Ya, ingat ya, ada orang bukan nggak makan BTS meal, tapi nggak makan sama sekali. Ya. Nah, orang yang punya sukacita, makanya selalu kuat dan tahan banting dalam menghadapi kesulitan. Maka saya mengatakan, kenapa kita justru perlu sukacita di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Seperti sekarang saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita justru makin perlu sukacita sekarang ini, saat ini. Ya. Nah, kalau orang bekerja dengan sukacita, pekerjaan jadi berasa enteng, apapun pekerjaannya. Kalau orang melayani dengan sukacita, pelayanan jadi berasa enteng, apapun pelayanannya. Ya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu baik dalam segala hal dalam hidup kita. Ya. Tapi cara pandang itu menentukan. Menurut cerita zaman dulu, ada dua orang berjalan bersama. Ya, mereka menuju ke satu daerah. Si A ini cinta Tuhan, kenal Tuhan. Jalan sama si B yang nggak percaya Tuhan. Ya. Nah, dalam perjalanan mereka itu membawa beberapa barang ya. Yang satu seekor keledai untuk bawa beban. Dua, bawa ayam. Untuk apa? Bangunin kalau tidur. Ya, kalau perlu bangunin, ayamnya bangunin. Yang ketiga, bawa obor. Untuk apa? Penerangan di jalan. Ini cerita zaman dulu nih ya. Menjelang malam pertama, mereka ada satu desa. Mereka ke sana dan mau nginep di situ. Nggak dikasih, suruh pergi. Nah, si B nggak percaya Tuhan bilang gini. Tuh, saya pikir Tuhanmu baik tuh. Udah doa lagi kamu ya. Buktinya apa? Nggak ada orang mau terima kita. Ya. Si A menjawabnya begini, enggak lah, percayalah Tuhan itu kasih tempat yang lebih baik lah buat kita lah. Ya, tempat lebih baik di mana? Akhirnya ke hutan. Oke. Nah, sebelum tidur di bawah pohon itu, keledai dan ayam tuh diikat di pohon. Sedangkan obor dipasang di dekat situ, ya, akar pohon besar, ya. Tiba-tiba terdengar auman singa, keledai diterkam. Nah, ini dua orang terpaksa manjat pohon selamatkan diri. Terus si B yang nggak percaya Tuhan bilang gini, nah Toto, gitukah kebaikan Tuhanmu itu? Ya, tidur tengah hutan masih diancam lagi sama singa. Kata si A, enggak lah, Tuhan itu baik. Coba kalau kita nggak bawa keledai, kitanya dimakan, benar nggak? Oke, nah, nggak lama kemudian terdengar suara ayam ribut. Ternyata ada macan itu nerkam ayamnya, ya, dimakan. Oke, ini yang si B yang nggak percaya Tuhan bilang gini, nah Toto, aku nggak ngerti kebaikan Tuhan kamu yang sebut-sebut tuh, ya. Si A itu menjawab begini, enggak, Tuhan itu tetap baik. Karena itu ayam tadi itu teriak-teriak dulu, kita masih sempat kabur tuh katanya. Ya. Nah oke, suasana dingin, tegang nih. Mendadak angin bertiup, obornya padam. Geyap guyita, kata orang. Oke. Ya. Kata si B, nah sekarang saya nggak tahu lagi. Kamu mau ngomong apa tentang kebaikan Tuhan? Ya. Pagi harinya, mereka berdua putusin untuk kembali ke desa itu, mau cari makan. Sampai sana desanya kosong, nggak ada orang. Tadi malam rame, sekarang kosong. Ternyata malam itu segerombolan perampok datang dan kemudian menjarah kampung tersebut. Semua orang dibawa oleh para rampok itu. Ya, nggak ada seorang pun ditinggal. Si A menjawab, benar nggak saya bilang, Tuhan itu baik. Ya. Dia nggak izinin kita nginep di kampung ini tadi malam. Jadi kita nggak ikut ditawan sama rampok, ya. Terus obor kita itu mendadak padam supaya rampok nggak lihat ada lampu di hutan, kita didatangin lagi nih, ya. Saudara sekalian, cara pandang itu menentukan perasaan kita. Dalam cerita ini dua orang yang jelas berbeda cara pandangnya, ya, dan berbeda perasaannya, mengalami peristiwa yang sama. Kita jelas menemukan di sini, sekalipun kehilangan barang yang sama, alami hal yang sama yang tidak baik, yang satu cembetut ngomel terus, yang satu sukacita terus. Dan itu semua adalah pilihan kita, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, sukacita adalah tanda Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, sukacita adalah tanda Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dalam daftar buah roh di kitab Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Perhatikan Galatia 5, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara sekalian, ketika kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita,
sukacita itu akan muncul. Bersama dengan kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, itu akan muncul dalam hidup kita. Ya. Nah, namanya buah. Ya, namanya buah itu selalu munculnya terakhir. Dan perlu waktu untuk dia bisa muncul dan untuk dinikmati hasilnya. Jadi ini bicara tentang proses Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Nah, ketika dia bekerja, Roh Kudus itu mengubahkan semua ratap tangis kita diubah menjadi tarian. Ya. Air mata kita diubah menjadi tawaria. Ya. Semua hal yang negatif dalam hidup kita itu pelan-pelan oleh Roh Kudus diubahkan. Ya. Saya kasih contoh dan tutup dengan cerita ini. Sungai Chicago 150 tahun yang lalu adalah sungai dangkal. Isinya itu kotoran manusia. Ya. Isinya itu adalah sampah. Joroknya bukan main. Nah, air dari sungai itu mengalirnya itu lambat sekali dan dia mengalir ke satu arah ke satu danau namanya Danau Michigan di pinggir kota Chicago. Jadi ini semua dari ujung sana masuk ke danau. Akibatnya danau menjadi sangat amat kotor juga gara-gara kotoran dari sungai tersebut. Sementara penduduk kota ambil dari danau tersebut air minumnya itu. Ya, sehingga setiap tahun puluhan ribu orang mati gara-gara disentri, penyakit-penyakit yang seperti demikian. Ya, akhirnya diputuskan harus lakukan sesuatu untuk mengubahkan hal ini. Ya, jadi pemerintah putuskan untuk lakukan satu hal yang belum pernah dilakukan dimanapun juga. Apa itu? Mengubah arah jalannya air di satu sungai. Ya. Semua kita tahu yang namanya sungai itu ngalirnya selalu seperti gini aja. Oke, ya. Sungai itu nggak pernah gitu, nggak pernah. Oke, selalu satu arah. Nah, jadi mereka mulai membangun pintu-pintu air dan kanal-kanal. Oke. Lalu pada tanggal 2 Januari tahun 1900, itu pintu air yang dari arah danau itu dibuka. Jadi danaunya itu udah ditahan, airnya naik, kemudian mereka buka. Nah, ini mendadak air dari danau itu syur masuk ke sungai. Kebalik. Biasanya itu arah air dari sungai ke danau. Sekarang kebalik, dari danau ke sungai. Dan kemudian airnya deras sekali, syur demikian, semua kotoran ke bawah, masuk ke kanal-kanal, masuk ke sungai-sungai lain, sampai berakhir di sungai namanya Mississippi, sungai besar sekali. Jadi aliran air tersebut akhirnya mengubahkan arah daripada sungai tersebut. Nah, bersama dengan aliran tersebut, maka semua kotoran ternyata ikut ke bawah. Semua lumpur ikut ke bawah, akhirnya sisanya adalah air yang sangat bersih, yang membawa pemulihan dan kesembuhan, membawa kehidupan bagi penduduk kota Chicago. Kita bisa bilang, saudara, kalau tidak ada perubahan tersebut, kota tersebut menjadi kota yang mati. Ya, prinsip yang sama berlaku ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sekalian. Semua kekotoran dalam diri kita, semua sumber penyakit rohani, penyakit jiwani, penyakit jasmani dalam diri kita, semua kedangkalan hidup kita, semua lumpur dalam hidup kita, semua itu dibalikkan arahnya oleh kuasa Roh Kudus. Nah, air hidup yang menyegarkan itu akan mulai mengalir dalam hidup kita seperti janji Yesus. Ketika kita percaya kepadanya, dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sukacita akan mulai muncul dalam diri kita. Dan kita akan temukan suatu perbedaan yang luar biasa. Ada satu hal dalam diri kita yang nggak bisa ditahan. Dia akan keluar terus mengalir, saudara-saudara sekalian. Dalam situasi pandemi ini, yang serba tidak pasti ini, kita ini perlu kekuatan. Dan tidak hanya bertahan, tapi bertumbuh di tengah-tengah pandemi. Dan itu hanya bisa terjadi ketika saudara dan saya izinkan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita terima kekuatan tersebut? Maukah kita buka diri kita untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Dan jikalau saudara pada hari ini berkata, ya, saya mau ajak saudara hari ini sama-sama bangkit berdiri, datang ke hadapan Tuhan. Saya sungguh rindu supaya saudara dan saya bisa terima kuasa Roh ini yang akan mengubahkan hidup kita.
Ia akan membuat munculnya sukacita, menggantikan semua kedukaan kita, kesedihan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Semua itu oleh kuasa Roh Kudus itu dihilangkan, dibuang semuanya pelan-pelan oleh aliran sungai ini yang berasal daripada Roh Kudus. Jadi mari kita saat ini buka hati kita, saudara-saudara sekalian. Izinkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas diri saudara dan saya. Kalau saudara sungguh-sungguh rindu ini, boleh saya undang saudara taruh tangan di dada saat ini. Dan saya mau doa buat saudara. Saudara terkasih, beberapa kita hari-hari ini alami hari yang berat. Saya tidak tahu saudara siapa di mana. Tapi saat ini pesan Tuhan buat saudara yang hari-hari ini merasa, aduh beratnya bukan. Saudara-saudara kasih, pesan Tuhan buat kita adalah kita ini bangkit. Kekuatan dari Tuhan tersedia, diberikan buat kita, dan kita nggak boleh menyerah. Ya. Ada sesuatu kuasa yang tersedia buat kita semua. Asal kita mau, kita datang kepada Tuhan, kita dapat kekuatan itu dan kita akan berlari. Ya. Di tengah-tengah semua pandemi, kita akan berlari kencang. Jadi, saudara terkasih, mari kuatkan dirimu, datang ke hadapan Tuhan hari ini, dan terimalah kekuatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan berkat-Mu hari ini Tuhan atas saudara-saudariku yang hari ini Tuhan. Taruh tangan mereka di dada sebagai tanda bahwa kami saat ini membuka hati kami untuk Tuhan bekerja. Hamba berdoa kuasa roh yang tak tertahankan itu. Kuasa yang mengalir begitu keras itu, begitu kuat itu boleh mulai bekerja saat ini. Di dalam nama Yesus atas setiap hati, atas setiap jiwa yang saat ini terbuka untuk kuasa roh-Mu ya Tuhan. Sehingga aliran itu boleh mengalir dengan deras dalam diri kami. Sehingga kami tidak hanya Tuhan minum, kami bisa bagikan kepada orang lain. Tuhan hamba doakan saat ini aliran air hidup itu sungguh-sungguh boleh membersihkan kami, membasuh kami. Sehingga ya Tuhan, kami betul-betul temukan dalam diri kami semua kekotoran itu mulai dibuang. Semua lumpur itu, semua kedangkalan itu mulai akan hilang semuanya, digantikan dengan aliran air kehidupan dari Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan. Tuhan tidak hanya sembuhkan rohani kami dan jiwani kami, tapi sembuhkan juga jasmani kami. Hamba doakan pada saat ini, mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan saat ini apapun penyakitnya. Hamba berdoa mereka yang sedang isolasi, yang sedang karantina, Tuhan juga jamah sehingga kami, Tuhan, bisa ditemukan bebas dari segala virus ya Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, supaya Engkau boleh menyatakan perlindungan-Mu dan kekuatan-Mu atas kami sekalian di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa yang ajaib dinyatakan sehingga kami yang sakit disembuhkan dan dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit saat ini, di ruang ICU. Hamba berdoa pada saat ini, malaikat Tuhan boleh datang ke ruang ICU dan menjamah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang dalam keadaan berat, yang dalam keadaan nafasnya susah. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, malaikat boleh mengunjungi jiwa-jiwa ini. Dan satu kunjungan malaikat-Mu Tuhan, satu kunjungan malaikat-Mu itu akan mengubahkan kondisi anak-anak-Mu. Sehingga semua akan alami pemulihan dan kebangkitan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa yang ajaib boleh terjadi atas kami. Tuhan hamba berdoa pada saat ini, memohonkan juga kesembuhan. Tidak hanya buat badan kami, tapi juga Tuhan buat keuangan kami. Juga kesembuhan terjadi Tuhan buat rumah tangga kami, buat hubungan kami, buat jiwa kami, hati kami semuanya. Terima kasih buat rohani kami Tuhan, yang selama ini mungkin kering, selama ini mulai pelan-pelan seperti mau mati. Tuhan hamba berdoa, kesegaran terjadi lagi atas rohani kami. Kami temukan lagi sukacita, buat kami akan suka berdoa, membaca firman-Mu, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, alirkan kuasa-Mu Tuhan, menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan saat ini bersama saudara seiman, memohonkan saat ini berkat ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Mohonkan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong Presiden kami Joko Widodo. Beri dia kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa kami untuk lepas dari situasi pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan pimpin juga. Terima kasih Tuhan, bahkan gereja Tuhan juga boleh bangkit dan boleh menjadi berkat dalam keadaan ini. Tuhan terima kasih buat semuanya ini. Di akhir ibadah ini, mohonkan Tuhan memberkati
tim Praise and Worship. Berkati tim media Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun juga Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan berkat-Mu Tuhan atas saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bimbingan, pertolongan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.